Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pentingnya kalimah la ilaha illallah, bahwa kalimat ini adalah kalimat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk didakwahkan kepada seluruh nabi dan rasul tanpa terkecuali. Kalimat ini pula, saudara-saudara, yang menjadi pintu masuk bagi orang kafir atau orang murtad, ya, untuk masuk Islam. Dan dengan mengucapkan kalimat tersebut dengan ikhlas, ya, maka menyelamatkan pelakunya. Tentu saudara-saudara jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa kalimat tersebut memiliki kandungan makna yang sangat besar. Makna yang sangat besar sehingga tidak boleh kita mengabaikannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita coba sedikit mengupas apa kalimat yang terdiri dari 4 kata ini. Kata la ilaha illallah. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, kalimat la ilaha illallah ini diawali dengan kata la. La ini dalam bahasa Arab, dalam konteks kalimat ini merupakan la nafiyah, yang yakni menafikan, menegasikan. Ya, yang dinegasikan adalah lil jinsi. An-nafiyah lil jinsi. Dia menafikan semua jenis yang nanti akan disebutkan setelah kata la. Maka fatadullu ala nafi hukmil khabar an jinsi ismiha. Dia menunjukkan untuk menegasikan hukum khabar dari jenis isimnya. Ya, jadi intinya ini la nafiyah, menegasikan semuanya. Sedangkan kata ilah ini dalam struktur kalimat ini berkedudukan sebagai isim, ya, dari kata la. Inilah yang disebut dengan jinsun. Jadi kalimat ilah ini kalimat jenis. Secara makna al-ilah itu maknanya huwa al-ma'luh. Ma'luh itu artinya ai al-ma'bud, yakni dia sesuatu yang disembah. Dalam posisi ini dia menjadi maksur. Jadi kalimat ini bagian pertama la ilaha ini adalah menafikan semua jenis ilah. Tidak ada ilah, ya, yang dalam bahasa Arab kata ilah ini maknanya adalah al-ma'luh, yang disembah, al-ma'bud. Jadi
Ini berbeda dengan kata Tuhan dalam bahasa Indonesia. Kata Tuhan dalam bahasa Indonesia ini, Tuhan dalam bahasa Indonesia itu pokoknya dia zat yang agung yang menciptakan alam semesta ini. Tapi dalam bahasa Arab kata ilah ini maknanya ma'luh, jadi yang disembah. Nanti akan saya terangkan. Sedangkan kata ilah ini adalah harful istisna, ini kecuali. Istisna itu semacam pengecualian. Dalam konteks kalimat ini wahya adatul qasr, dia menjadi huruf yang berguna untuk membatasi. Allah yakni huwa adatul wajib, ya, adatul wajibil wujud, yakni wallahu ta'ala. Nah, makna ayat ini semua para ulama itu tidak berbeda. Fa makna la ilaha illallah huwa la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat, tidak ada Tuhan yang ma'bud, yang disembah, bihaqqin dengan kebenaran, illallah kecuali Allah wahdah saja. La syarika lahu, tidak ada yang setara, yang sepadan, ya, dengan Allah. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, jadi ini makna kalimat ini. Jadi kalau kita baca mulai kitab-kitab yang kecil, katakanlah Safinatun Najah, sampai kitab-kitab besar, itu makna kalimat ini tidak berbeda. Bahwa kalimat la ilaha illallah itu maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Kata kalimat la ilaha illallah ini terdiri dari dua bagian yang para ulama menyebut sebagai an-nafyu wal itsbat, menafikan, menegasikan sekaligus menetapkan. Menafikan ini adalah kata la ilaha, tidak ada ilah. Jadi pertama dinegasikan bahwa tidak ada ilah, tidak ada zat yang diibadahi. Sehingga kata la ilaha ini wal muradu bihi, yang dimaksud dengannya adalah nafyul ilahiyatil haqqah, yakni menafikan ketuhanan yang benar. Amma siwallahi min sa'iril makhluqati, selain Allah dari semua makhluknya. Jadi artinya kata la ilaha ini menafikan, nafi, menegasikan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah. Ya. Lalu setelah itu wal isbat, di sana ada isbat, ada penetapan. Setelah dinafikan tidak ada Tuhan, lalu kemudian kalimat illallah ini memberikan ketetapan kecuali Allah. Maka wal muradu bihi, yang dimaksud dengannya adalah isbatul ilahiyatil haqqah, bahwa penetapan Tuhan yang benar itu adalah lillahi wahdah, hanya milik Allah semata. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada yang setara, tidak ada yang sebanding, tidak ada yang sama dengan Allah fi ibadatihi, dalam peribadatan kepadanya. Jadi saya ingin menegaskan nanti bahwa kalimat ini nanti bukan sekadar menafikan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi
sebenarnya ayat ini, kalimat ini menafikan bahwa yang patut, yang boleh, yang hak untuk disembah itu hanyalah Allah. Dengan kata lain, hanya Allah saja, la syarika lahu fi ibadatihi, tidak ada sekutu bagi Allah dalam ibadah kepadanya. Kama annahu la syarika lahu fi mulkihi, sebagaimana juga tidak ada sekutu bagi Allah fi mulkihi, dalam kerajaannya. Bahwa yang menjadi penguasa alam raya beserta isinya ini adalah hanya Allah. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang turut serta, tidak ada yang terlibat. Ya, hanya Allah saja. La syarika lahu fi mulkihi. Siapa itu? Fahuwa subhanahu wa ta'ala, dialah Allah subhanahu wa ta'ala al-ilahul haqqu, Tuhan yang hak. Sementara wa ma siwahu, sementara yang lainnya, ya, al-ilahul lati takhuduhal musyrikun, sementara al-ilah, Tuhan-Tuhan lain yang dijadikan oleh orang-orang musyrik, maksudnya yang disembah oleh orang musyrik itu, kullaha batilah, semua itu adalah batil. Qala ta'ala, Allah berfirman, dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Demikianlah bahwa sesungguhnya Allah itulah wal haq, yang benar, wa anna ma yad'una, dan semua yang diseru, yang disembah min dunihi, selain Allah, wal batil, adalah batil. Jadi gini jamaah yang Allah SWT. Jadi ketika orang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, pertama dia harus menegasikan pertama kali bahwa Tuhan itu bukan Yesus, Tuhan itu bukan Brahma, bukan Siwa, bukan dewa-dewa, bukan batu, bukan pohon, bukan patung. Pokoknya semuanya tidak tersisa. Semuanya siwallahi, ya, selain Allah itu bukan Tuhan yang patut disembah, bukan ilah. Setelah pada saat yang sama, setelah itu dia hanya mengakui Allah itu satu-satunya Tuhan. Jadi kalau ada orang misalnya mengakui Allah itu Tuhan yang disembah, pada saat yang sama dia masih mengakui yang lain juga sebagai Tuhan yang disembah, maka dia belum menetapi kalimat la ilaha illallah. Hanya mengakui Allah sebagai Tuhan, tetapi pada saat yang sama dia mengakui ada selain Allah juga Tuhan yang patut disembah, yang boleh disembah, yang berhak untuk disembah, maka dia belum, ya, menetapi apa yang ada dalam kalimat ini. Ya, maka dua-duanya harus dimiliki. Ya, menafikan, menegasikan semua yang bukan Allah, dan pada saat yang sama dia meyakini hanya Allah saja, la syarikalah. Nah, dengan kata lain begini, wa hadis sighah tahmilu makna yaini. Sighah atau bentuk kalimat la ilaha illallah itu mengandung dua makna. Makna yang pertama, al-ikhbar binafil ubudiyatil haqqah an kulli ma adallah.
Jadi memberikan kabar, memberikan informasi berkaitan dengan menafikan, menegasikan peribadatan yang benar dari semua selain Allah. Ini contoh misalnya ayat Al-Quran itu seperti ini. Malakum min ilahin ghairuh, bahwa tidak ada untuk kamu itu satupun ilahin selain Allah. Jadi dinafikan selain Allah itu bukan Tuhan. Ya, demikian juga dalam surah Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan berkatalah Luqman kepada anaknya, dan dia sedang wa huwa ya'iduhu, dia sedang menasihati anaknya. Nasihat Luqman ini diabadikan oleh Al-Quran, oleh Allah SWT dalam Al-Quran, ketika Luqman itu berkata, ya bunayya, wahai anakku. Nasihat yang pertama adalah la tusyrik billah, jangan kamu sekutukan Allah. Jadi jangan kamu menganggap ada Tuhan selain Allah. Jangan kamu menyembah selain Allah. Inna syirka la dzulmun 'adzim, karena syirik itu adalah kezaliman yang besar. Kemudian juga Allah SWT berfirman, wa qala ta'ala wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Taghut ini dalam konteks ayat ini adalah seperti yang dijelaskan oleh para ulama, kullu ma'budin min dunillah, semua yang disembah selain Allah itulah yang disebut sebagai taghut. Jadi kalimat ini pertama kali menafikan, menegasikan bahwa selain Allah itu bukan Tuhan. Ya. Dan pada saat yang sama al-ikhbar, memberikan kabar bi annallaha wahdahu huwal ma'budu bihaqqin, memberikan kabar bahwa Allah SWT itu satu-satunya yang diibadahi. Qala ta'ala wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Ya, jadi kalau ada orang yang menafikan tidak ada Tuhan, berhenti di situ, berarti apa? Ateis. Dia tidak menganggap ada Tuhan, ya, yang menjadi pencipta alam semesta. Ya. Kalau kemudian dia menganggap bahwa selain Allah itu ada Tuhan selain Allah, berarti apa? Ya, dia musyrik. Nah, jadi dia mensekutukan Allah. Kedua-duanya tidak diperbolehkan. Harus meyakini, harus mengimani bahwa Allah itu ada Tuhan, ada ilah ada ilah, dan ilah ini tidak berbilang. Ilah ini hanya satu, wa ilahukum ilahu wahid, Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Nah, begini, bahwa kalimat tauhid ini menegasikan semua selain Allah itu sebagai Tuhan. Ini diperkuat mimma yashhadu lihadal makna, termasuk yang memperkuat makna ini, ya, adalah annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima qala likuffari Quraisy, ketika beliau itu bersabda, berkata kepada orang-orang kafir Quraisy. Apa yang beliau katakan?
kepada orang-orang kafir Quraisy itu, qulu la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Lalu fa akhbara ta'ala an jawabihim, lalu Allah memberitahukan kepada kita tentang jawaban orang kafir Quraisy itu terhadap ajakan Nabi. Ketika mereka diajak untuk qulu la ilaha illallah, apa jawaban mereka? Aja'alal aliha ilaha wahidah inna hada lasyai'un ujab. Apakah dia Muhammad itu menjadikan Tuhan-Tuhan yang sangat banyak itu hanya satu saja? Ya. Inna hada, itu sesungguhnya lasyai'un ujab, sesuatu yang mengherankan. Jadi orang-orang Arab pada saat itu punya Tuhan, patung-patung yang jumlahnya banyak. Nah, menurut mereka Tuhan yang banyak ini masih kurang, kalau perlu ditambah lagi untuk mengurusi dunia beserta isinya. Loh, kok banyak saja masih kurang, ini kok masih dihilangkan semua, tinggal satu? Kayak itu kata mereka. Maka mereka mengatakan inna hada la syai'un ujab, ini sesuatu yang mengherankan. Maka fafahimu, maka orang-orang kafir Quraisy itu memahami min hadhil kalimah, dari kalimat ini, yakni kalimat la ilaha illallah itu, annaha tubtilu ibadatul asnam, bahwa kalimat itu mengharuskan, membatalkan, menghapus, menggugurkan peribadatan, penyembahan kepada asnam, patung-patung dan berhala mereka semuanya. Wa takhsurul ibadah lillahi ta'ala billahi wahdah, dan membatasi ibadah atau penyembahan itu khusus hanya Allah saja. Jadi inilah yang disebut sebagai tauhid. Tauhid itu meyakini hanya satu saja, satu ilah. Ilahnya tidak banyak, tidak dua, tidak tiga, apalagi 10, 20, tetapi hanya satu. Itu mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah bahwa Allah itu betul-betul hanya ahad, hanya satu. Demikian juga dalam ayat yang lain, wa masalu dzalika qaumi hudin. Demikian hal yang sama apa yang dikatakan oleh kaum Hud. Lamma da'ahum Hudun, tatkala mereka diajak oleh Hud alaihi salam ila qauli la ilaha illallah, pada ucapan, pada kalimat la ilaha illallah. Qalu, mereka berkata. Jadi orang-orang pengikutnya Hud itu berkata, qalu ajitana lina'budallaha wahdah. Apakah kamu datang kepada kami agar kami menyembah Allah satu-satunya? Wa nadhara ma kana ya'budu abauna, dan pada saat yang sama kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami. Jadi kalau sudah la ilaha illallah itu artinya apa? Menanggalkan, menggugurkan, menghilangkan semua ilah selain Allah. Allah itu hanya ahad. Hada huwa makna la ilaha illallah, inilah makna kalimat la ilaha illallah. Demikian juga wa aidan, demikian pula anna kuffara Quraisyin, sesungguhnya kafir-kafir Quraisy, ya'tarifuna, mereka mengakui annallaha huwa khaliqu kulli syai'in,
bahwa Allah itu pencipta segala sesuatu. Walakin, namun mereka itu la ya'tarifuna annallaha wahdahu al-mustahaqqu lil ibadah. Tetapi mereka tidak mengakui bahwa Allah SWT itu berhak satu-satunya untuk disembah. Jadi saya ingin sampaikan, jadi orang-orang Quraisy itu sebenarnya sudah mengenal Allah. Kalau kita lihat bapaknya Nabi siapa namanya? Siapa namanya? Abdullah. Apa artinya? Hamba Allah. Jadi sebelum Nabi datang itu orang-orang Quraisy, orang Arab itu sudah mengenal Allah. Bahwa Allah itulah yang menciptakan langit, bumi dan seisinya. Itu mereka kenal, mereka tahu dan mereka mengakui. Inilah yang diabadikan dalam firman Allah SWT dalam beberapa ayat, seperti dalam surah Al-Ankabut ayat ini. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara samsa wal qamar la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Wala in sa'altahum, jika kamu tanya mereka. Kamu itu siapa? Nabi Muhammad. Jika kamu Muhammad bertanya sa'altahum, mereka itu adalah orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik. Wala in sa'altahum, apabila kamu bertanya kepada mereka, jadi kamu tanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal arda, siapakah yang khalaqa, yang menciptakan as-samawati, langit, wal arda dan bumi, wasakhkhara samsa wal qamar, dan menundukkan asy-syamsa wal qamar, ya, matahari dan bulan, la yaqulunna. Siapa yang jawab ini? Maka orang-orang kafir Quraisy ini akan berkata, akan menjawab Allah. Jadi kalau ditanya, orang mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa pula yang mendudukkan matahari dan bulan, niscaya mereka dengan tegas menjawab la yaqulunna, sungguh benar-benar mereka itu akan mengatakan Allah. Jadi orang Quraisy, orang kafir itu kalau ditanya apakah yang menciptakan langit bumi itu patung-patung yang kamu sembah, niscaya mereka mengatakan tidak. Mereka tahu kapan patung itu ada. Patung itu bahkan mereka sendiri yang membuat, sehingga mereka tahu persis bahwa patung-patung yang mereka buat itu bukanlah pencipta langit dan bumi. Mereka tahu dan mereka mengakui bahwa yang menciptakan langit bumi beserta isinya adalah Allah. La yaquluna Allah. Lalu Allah berfirman, fa anna yufakun. Kalau demikian, mengapa kamu dipalingkan untuk beriman? Demikian juga misalnya dalam surah Az-Zukhruf. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Apabila kamu bertanya mereka, wala in sa'altahum man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka? Kamu tanya, kata Allah dalam ayat ini, wahai Muhammad, kamu tanya orang-orang kafir itu, siapa yang menciptakan kamu? Ya. Niscaya mereka mengatakan la yaqulunna Allah. Mereka berkata bahwa yang menciptakan adalah Allah. Fa anna yufakun. Lalu mengapa mereka dipalingkan? Demikian juga dalam surah Al-Ankabut ayat 63. Wala in sa'altahum man nazzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil ardh فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.
apabila kamu bertanya kepada mereka, man nazzala minas samaa'i ma'an, siapa yang menurunkan dari langit itu air, siapa yang menurunkan hujan dari langit, fa ahya bihil ardh, lalu dia itu menghidupkan dengan air itu bumi, mim ba'di mautiha, setelah kematian bumi, setelah bumi itu tandus gersang. Mereka menjawab, la yaqulunallah, Allah. Qul, katakanlah pada mereka, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Mestinya kalau kamu tahu yang menciptakan langit bumi, yang menurunkan air hujan dari langit, menghidupkan bumi setelah kematiannya, katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bukan bagi yang lain. Bal aktsaruhum la yaqilun, namun sebagian besar mereka tidak berakal, tidak berpikir. Jadi jamaah yang dirahmati Allah SWT, kalimat ini bukan juga hanya sekedar mengakui Allah itu sebagai pencipta, Allah itu sebagai zat yang menurunkan hujan. Kalau hanya meyakini bahwa yang menciptakan langit bumi beserta isinya, yang memiliki kekuasaan untuk menurunkan hujan, menghidupkan yang mati dan seterusnya, itu Allah. Kalau hanya keyakinan itu, orang-orang musyrik Arab juga punya keyakinan yang sama. Tapi itu tidak mengeluarkan mereka dari himpunan manusia musyrik. Mereka berada dalam himpunan orang musyrik sekalipun mereka ini mengakui Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Oleh karena itu, ini yang penting, ini kesimpulan di sini, ya. Ala hada, atas dasar itu, fayakunul muradu minna syahadatil ula. Oleh karena itu, atau atas dasar itu, maka yang dimaksud dari asyhadatil ula fil Islam, syahadat pertama dalam Islam. Ini kalimat la ilaha ini adalah kalimat syahadah, syahadatul ula, karena ada syahadatain, dua kalimat syahadah. Yang pertama syahadatul ula, yakni asyhadu an la ilaha illallah, dan ada syahadatul tsaniyah, yakni asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, syahadat yang pertama ini kesimpulannya laisa sahadatu biwahdaniyatil khaliq fahasbu. Jadi syahadat yang pertama ini bukanlah syahadah, bukanlah kesaksian tentang keesaan pencipta semata. Jadi kalau ada orang mengakui Allah itu sebagai pencipta, bukan itu. Kama yatawahhamul katsirun, seperti yang dibayangkan oleh banyak orang, bukan. Namun wa innamal muradu minasyahadah, namun yang dimaksud dari syahadah ini adalah ayyashhada, yakni dia memberikan kesaksian annahu la ma'buda illallahul wajibul wujud, bahwa tidak ada yang disembah, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah yang wajibul wujud. Hatta ifarridu wahdahu bil ibadati wat taqdis, sehingga dia ini mengisahkan hanya kepada Allah dalam soal ibadah dan pensucian. Watan fanafyan qati'an al ibadah an ay syai'in ghairillah, dan pada saat itu menafikan secara pasti ibadah kepada semua selain Allah. Jadi la ilaha illallah tadi karena maknanya la ma'buda illallah, itu bukan sekadar mengakui Allah itu Tuhan, tetapi Allah itu zat yang wajib disembah, yang layak, yang benar
yang hak disembah. Wa min huna, oleh karena itu kanal i'tiraf wujudillah, oleh karena itu mengakui adanya Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah itu ada, itu tidak cukup. Ghairu kafin, itu tidak cukup fil wahdaniyah, dalam soal keesaan. Balla buddha min wahdaniyatil khaliq, namun dia harus mengesahkan pencipta, wa wahdaniyatul ma'bud, dan sekaligus dia mensucikan, mengesahkan maksudnya yang disembah. Jadi harus meyakini yang hanya Allah yang disembah. Nah sekarang mungkin supaya lebih jelas, ibadahnya apa sebenarnya? Ini saya ingin kupas sedikit makna ibadah. Ini saya ambilkan dalam kitab tafsir Al-Khazin. Makna ibadah fil ghah at-tadullulu wal inqiyad. Jadi yang disebut dengan ibadah itu adalah tadallul, merendahkan diri, wal inqiyad, dan kepasrahan. Itu namanya ibadah. Artinya dia merasa dirinya rendah. Dia tidak berani membantah. Dia hanya mengikuti, itu namanya tadallul wal inqiyad, dan pada saat yang sama juga ada inqiyad, ada kepasrahan. Jadi kalau ada orang mengakui bahwa tidak ada yang diibadahi kecuali Allah, apa artinya? Tidak ada zat yang dia pasrah kepadanya. Apapun perintahnya, apapun yang menjadi larangannya, ia ikuti, ia patuhi, maka disitulah sebenarnya makna ibadah. Ya. Atau dengan kata lain, makna ibadah al-khudu'u lillah, khudu', tunduk kepada Allah. Bitta'ati wa tadul, dengan ketaatan dan kerendahan kepadanya. Ya, dengan rasa tenang. Sama. Jadi kalau orang ibadah ini sebenarnya intinya adalah taat. Ya. Demikian juga ubudiyah. Ubudiyah itu apa? Al-ubudiyatu idharut tadalluli wal ibadatu ablaghu minha. Jadi ubudiyah itu adalah menampakkan kerendahan. Wal ibadatu ablaghu minha, dan ibadah itu lebih, apalagi lebih dari itu semua. Mengapa? Karena ibadah itu, ubudiyah itu li'annaha ghayatut tadalluli, dia adalah puncak merendahkan diri. Wala yastahiquha illa man lahu ghayatul ifdal, dan tidak ada yang punya hak seperti itu kecuali yang punya keutamaan yang paling puncak, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira begini, kalau ada prajurit itu disuruh oleh komandannya, jawabannya apa? Siap. Maju, jalan, siap. Mundur, siap. Bubar, siap. Semua perintahnya siap. Tapi kalau misalnya kira-kira komandannya bilang gini, ambil pistolnya, ambil. Todongkan ke kepalanya, mungkin masih begini. Lepaskan pelornya. Dilepaskan kira-kira? Dilepaskan apa tidak? Itu belum ibadah. Karena masih ada perkecualian. Nah, kalau ingin minta contoh ibadah yang puncak itu seperti Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Bayangkan, Nabi Ibrahim ini diberi wahyu Allah SWT untuk menyembelih putranya. Ya bunayya. Ya. Bahwa
beliau itu melihat atau bermimpi untuk menyembelih putranya. Dalam dalam kenabian, mimpi itu adalah wahyu. Ya, jadi kalau mimpi itulah wahyu. Kalau dipikir mungkin pikiran nakal sedikit gitu, apa gunanya nyembelih anak, itu apa gunanya? Ketemu manfaatnya apa tidak? Enggak ketemu. Akal itu tidak menemukan di mana letak letak manfaat menyembelih anak itu apa? Itu tidak ketemu. Ya, tidak ketemu. Gimana coba? Apa ininya? Itu. Kalau disembelih, lalu kemudian dagingnya itu dibagikan, ada yang mau apa tidak? Tidak ada. Tidak ada seorang pun. Jadi akal juga ketemu. Ya. Demikian juga pertanyaannya, kenapa kok yang disembelih itu Ismail yang masih remaja, yang usianya mungkin masih panjang? Kok kalau misalnya perintah gitu, kenapa kok tidak kepada siapa? Bapaknya saja, Ibrahim saja yang sudah sepuh, memang sudah waktunya, nah, kira-kira gitu. Kenapa kok kepada Ismail? Nah, itu nggak ketemu. Tapi karena ketundukan kepada Allah, maka apapun yang diperintah Allah itu dituruti. Kayak kita inilah, misalnya diperintah untuk sholat, sholatnya gimana? Ya pokoknya berdiri begitu. Ada ruku'nya, ada sujudnya. Kok begitu? Yes, begitu itu. Itu namanya ibadah. Ya. Disuruh ruku', ya ruku', kalau sujud, wudu. Gak ada seorang pun yang mempertanyakan itu. Jadi ibadah itu istilahnya ghayatut tadalluli. Jadi puncak merendahkan diri. Ya. Jadi seperti yang tadi saya sebut. Falamma balagha ma'syai'a qala ya bunayya inni ara fil manami ya anni adbahuka fandur ma la tara. Nah, jawabannya anaknya tidak kalah. If'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu wahai bapakku. Satajiduni insyaallah minas sabirin, kamu akan mendapati diriku termasuk orang yang sabar. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.